Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya ingin menanggapi komentar dari seorang kakak. Ya, ada seorang kakak berkomentar di video saya, katanya rakyat Papua yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Papua itu adalah pengkhianat Papua. Begini ya kakak ya, saya rasa justru kakak itulah pengkhianat Papua, yang tidak punya rasa belas kasihan terhadap masyarakat sipil Papua, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan emosi pribadi. Ya, coba saya ajak kakak untuk berpikir sederhana pakai logika. Sekali lagi pakai logika. Ya, logika sederhana saja. Bahwa orang-orang besar OPM, ya pembesar-pembesar OPM itu tinggalnya di mana? Coba kakak jawab dulu. Pembesar-pembesar OPM yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Amerika, mereka tinggal di Belanda, mereka tinggal di Australia dan lain-lain, iya kan? Mereka di sana pakai jas, pakai dasi, wah, orang-orang terhormat, orang-orang besar. Di sana mereka duduk pangku kaki, makan enak, sambil perintahkan orang Papua untuk berontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia. Nah, ketika mereka ikut-ikutan dalam tindakan separatisme yang dilakukan oleh KKB OPM, mereka tertembak, mati. Orang-orang besar di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka tetap pangku kaki di sana, ya, ongkang-ongkang kaki di sana, dan mereka terus melancarkan provokasi mereka terhadap masyarakat Papua untuk berontak terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Coba pikir pakai akal sehat kakak, ya, coba pikir pakai otak yang waras. Kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan. Apakah kalau Papua itu merdeka, nanti benar-benar itu tanah Papua tetap menjadi hak ulayat masyarakat Papua? Tidak kakak, tidak, ya, tidak. Orang-orang yang sedang pangku kaki di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka yang akan datang dan berkuasa. Nah, ketika mereka berkuasa, tentu saja mereka sudah punya ikatan janji dengan orang-orang Amerika, dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang Australia, dengan orang-orang Barat lah pokoknya. Nah, kemudian tambang-tambang emas, tembaga dan lain-lain di Papua itu akan menjadi ladang perebutan harta. Akan menjadi ladang perebutan harta bagi negara-negara yang menyokong pemberontakan Papua terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Mereka yang akan menjadi kaya raya, mereka akan berkuasa. Dan kalau ada orang Papua berteriak-teriak menuntut haknya, apakah mereka akan selamat karena pertimbangan HAM dan lain sebagainya? Kemungkinan besar tidak. Siapa yang berontak, siapa yang berteriak-teriak bahwa tanah mereka dirampas, siapa yang berteriak-teriak bahwa emas tembaga mereka dirampas, kemungkinan besar akan dibunuh mati. Orang-orang Papua akan tetap menjadi rakyat jelata yang miskin, tetap menjadi rakyat jelata yang hanya merasa Papua tetapi tidak menikmati kekayaan alam Papua. Jadi kakak, sebaiknya kita bersyukur saja dengan pemerintahan sekarang yang sudah menaruh perhatian penuh untuk Papua, yang sudah berupaya merebut 51% saham PT Freeport, dan kemudian mayoritas sahamnya 10 atau 9% itu khusus untuk Papua saja. Dulu 9% itu untuk negara Indonesia, sekarang tidak, 51% untuk negara Indonesia dan 10% itu khusus hanya untuk Papua saja. Kurang baik apa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang? Dan kemudian perhatian pemerintah juga dibuktikan dengan pembangunan yang masif di tanah Papua, pembangunan jalan raya, pembangunan stadion olahraga, pembangunan lapangan terbang dan lain-lain. Kurang baik apa pemerintahan Jokowi kakak? Jadi kakak, kalau kakak berpikir bahwa kalau Papua merdeka maka kakak akan berkuasa atas hak ulayat, tanah, lahan, dan segala kekayaan alam yang ada di Papua, kakak salah berpikir. Sadar-sadar saja kakak, bahwa orang-orang yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, mereka itu adalah penjilat Amerika, penjilat Belanda, penjilat Australia. Dan kalau sampai Papua itu merdeka, mereka akan datang ke Papua dan berkuasa. Saudara-saudara, pace-mace, kakak adik semua yang ada di Papua, tetap menjadi rakyat jelata yang miskin. Apakah nanti bisa masyarakat Papua itu berteriak-teriak kepada Presiden, Bapak Presiden tolong kami, sekolah kami rusak, tolong diperbaiki. Bapak Presiden, pemilik tanah tutup sekolah, palang sekolah, tidak boleh sekolah kalau belum bayar ini lahan, belum bayar ini tanah. Dan kemudian nanti mereka yang jadi presiden, jadi penguasa di Papua itu akan menanggapi suara-suara dari rakyat jelata seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya Presiden Jokowi yang hati baik. Hanya Presiden Jokowi saja yang orang baik, yang mau mendengar teriakan ceritan masyarakat dan langsung menanggapi, langsung menjawab, dan langsung memberikan solusi. Jadi kakak, sebaik-baiknya mari berpikir dewasa, mari berpikir yang rasional, gunakanlah logika yang sehat, bahwa sebaik-baiknya Papua tetaplah menjadi satu kesatuan dalam wilayah kedaulatan NKRI. Papua Indonesia sampai langit terbelah sekalipun
Papua tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, kakak. Bravo Papua, Papua bangkit, Papua NKRI. Merdeka. Indonesia harus mengaku Papua merdeka. Indonesia needs ditangkap saya untuk Papua merdeka. Indonesia tidak pernah mengaku Papua merdeka. Jadi kami tangkap pilot karena semua negara harus buka mata untuk Papua merdeka. Sebagai founder dan pemilik Susi Air, ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhentikan sekarang. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya. Satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Kedua, juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian dan Filipina tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel, channel berita dan gosip kesayangan, mantap. TikToker Papua tuding orang berjas berdasi di luar negeri sebagai pengkhianat Papua. Siapa saja mereka? TikToker Papua ini tuding orang berjas berdasi yang tinggal di luar negeri sebagai pengkhianat Papua. TikToker Krisyanto Yenoni mengaku mendapat komentar di akun TikToknya yang menyebut orang yang tidak mendukung kemerdekaan Papua sebagai pengkhianat. Krisyanto Yenoni tegas membantah hal itu. Menurutnya, siapa pengkhianat Papua sebenarnya hanya cukup menjawab satu pertanyaan yang diajukannya. Video itu terpantau Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, kembali diposting akun Steph_Nando 220. Saya lihat kakak itu yang pengkhianat Papua, yang mementingkan diri sendiri dan pentingkan emosi pribadi, tegasnya. Logika saja, orang-orang besar OPM itu tinggalnya di mana? Mereka suka provokasi rakyat Papua, tapi mereka tinggal di Amerika, Belanda dan Australia dan lain-lain, ungkapnya. Mereka, lanjut Yenoni, memakai jas dan berdasi hidup enak pangku kaki sedangkan orang Papua disuruh memberontak. Nah, saat orang-orang Papua itu ditembak dan mati maka mereka masih ongkang kaki dan terus provokasi. Jelasnya, pikir pakai akal sehat, kakak mati apakah mereka berduka cita? Tidak kakak, cetusnya. Apakah kalau Papua merdeka maka tanah Papua akan kembali pada hak ulayatnya? Mereka yang tinggal di luar negeri itu yang akan berkuasa, dan tentu mereka punya ikatan janji dengan orang barat untuk berkuasa di Papua, tudingnya. Selanjutnya tambang emas dan kekayaan alam Papua akan menjadi lahan rebutan harta bagi mereka. Mereka yang akan kaya, ujarnya. Kalau ada orang Papua menuntut haknya, apakah mereka akan selamat? Ujarnya bertanya, orang-orang Papua akan tetap menjadi jelata dan miskin. Jadi kakak kita bersenyukur saja dengan pemerintah sekarang yang sudah mendengar keluhan rakyat Papua, tandasnya. Video lebih lengkap dapat kamu saksikan di TikTok Krisyanto Yenoni. Beredar video Kapten Philips Max, beredar video pilot pesawat Susi Air PKBVY. Kapten Philips Max Martin bersama anggota KKB pimpinan Panglima Egyanus Kogoya. Dia minta agar Indonesia mengakui Papua sebagai negara yang merdeka. Entah kapan video ini dibuat, namun video ini sudah tersebar di dunia maya dan terpantau hari ini, Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Tampak dalam video itu, Philips WNA asal Selandia Baru menggunakan bahasa Indonesia meminta pemerintah Republik Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Pilot Philips Max Martin terlihat menoleh pada Panglima KKB itu beberapa kali. Dan hanya mengucapkan kalimat singkat. Panglima Egyanus Kogoya mengatakan akan membebaskan pilot jika Papua diakui merdeka. Fokus misi pembebasan pilot Susi Air. Kristina Aryani minta TNI fokus misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua. TNI tidak terpancing ambil langkah yang berlebihan di Papua,
tegas anggota Komisi 1 DPR RI itu. Dikutip dari Antara, diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, telah menyerbu pasukan TNI di Mugimen, Nduga. 1 anggota TNI gugur. Fokus pada misi pembebasan pilot Susi Air, pinta Christina Aryani lagi. Tak lupa pula TNI harus bebaskan prajurit yang kemungkinan disandera KKB. Dan misi selamatkan prajurit yang masih hilang dan evakuasi. Christina Aryani minta TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan. Fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang hilang, ulangnya, serta proses evakuasi, tambah Christina di Jakarta, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Sementara itu, Panglima TNI minta pasukannya siaga tempur. Itu perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk anggota TNI di daerah-daerah rawan teror KKB atau kelompok separatis teroris, KST, Minggu, tanggal 15 April tahun 2023. Pasca serangan itu, 1 prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin gugur. Prajurit ini dari Satuan Tugas Batalion Infanteri, Yonif. Rider 321, Galuh Taruna. 3 prajurit lainnya terluka tembak. 1 prajurit luka-luka karena terjatuh. 4 prajurit terluka telah dievakuasi pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Untuk daerah tertentu, yang rawan, kami ubah jadi operasi siaga tempur, cetus Panglima. Di Natuna ada operasi siaga tempur laut, dan di sini ada operasi siaga tempur darat. Maksudnya, ada peningkatan dari yang tadinya soft approach saat hadapi serangan seperti yang terjadi tanggal 15 April tahun 2023 lalu. Tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur, kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa. Tanggal 18 April tahun 2023. Naluri tempur para prajurit harus diperkuat, lanjut Panglima TNI, sehingga pasukan siap berhadapan dengan KKB. Christina Aryani juga minta Panglima TNI mempertimbangkan kembali penggunaan istilah siaga tempur. Istilah ini menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, ungkapnya. Meskipun, katanya, sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan. Christina Aryani yakin TNI Polri dapat mengatasi situasi di Papua lewat evaluasi terukur, tanpa ada istilah siaga tempur. Tanpa istilah siaga tempur, saya yakin TNI dan Polri bisa mengatasi situasi ini, katanya yakin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.